Cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berkeutuhan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tujuan bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Tepat pada hari Senin 5 Agustus 2013, bertempat di Hotel Planet Holiday Kota Batam, Partai Gerindra DPD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan press conference, publikasi, dan sosialisasi 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra 2014-2019. Acara yang dihadiri seluruh calon legislatif dan pengurus Partai Gerindra seprovinsi Kepulauan Riau ini sekaligus ajang silaturahmi. Pasalnya, dalam acara ini bersamaan dengan acara buka puasa bersama di Ramadan 1434 Hijriah dan merupakan salah satu kegiatan dari Safari Ramadan persembahan dari DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau. Tampil dalam acara tersebut Insinyur Anang Ahdan selaku Ketua Badan Komunikasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau yang menyampaikan 6 program aksi transformasi bangsa. Di antaranya adalah pembangunan ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengamanan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan sosial dan budaya, serta olahraga, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, membangun pemerintah yang bebas, kuat, tegas, dan efektif. Penyampaian 6 program aksi transformasi bangsa oleh Insinyur Anang Ahdan ini disaksikan oleh seluruh hadirin dan para pers baik media cetak maupun media elektronik. Bapak Prabowo Subianto bahwa kita mempunyai 6 program aksi dari Partai Gerindra untuk ke depan dan itu harus disampaikan dan dipublikasikan di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu kita panggil rekan-rekan untuk saya menyampaikan ini sebagai perwakilan dari DPP. Oke, Partai Gerindra sebetulnya memberikan 6 program aksi ini untuk melihat dari keadaan di Indonesia sekarang seperti yang tadi disampaikan itu kondisinya sudah sangat parah sekali, terutama dalam perekonomian yang sekarang perekonomian Indonesia itu banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi di kekayaan alam Indonesia dan kekayaan negara. Kebocoran ini yang menyebabkan Indonesia sekarang terpuruk. Berdasarkan hal itu, sistem perekonomian di Indonesia kita melihat bahwa perekonomian sekarang lari ke kapitalis, sistem perekonomian kapitalis. Kalau sistem ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka akan terjadi rakyat semakin resources untuk rakyat semakin sedikit. Nah, ini sangat membahayakan. Dan menurut analisa dari Gerindra sudah lama, sebetulnya kita sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia kondisi bangsa yang sebuah paradok dan kejanggalan yang terjadi di Indonesia, dan itu tidak masuk akal gitu. Negara yang kaya seperti ini tapi rakyatnya miskin. Negara kita sangat kaya, tapi rakyatnya miskin. Nah, dari itu maka kita dari Partai Gerindra akan melakukan perubahan-perubahan dan siap dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan kita di sini sebagai pendukung, terutama Bapak Prabowo menuju ke Presiden, kita akan melakukan harus ada perubahan di Indonesia yang merupakan transformasi bangsa. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan itu akan bisa diatasi jika kita melakukan 6 program aksi Partai Gerindra. Ini meningkatkan per kapita, mendorong swasta ikut berperan dalam perekonomian, dan ujung tombak dari perekonomian adalah BUMN sebagai ujung tombak supaya perekonomian kita bisa berdaulat. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Otomatis dengan peningkatan itu kita akan membangun infrastruktur di pedesaan, karena nilai dari kita kerjakan sekitar 12 juta orang. Nah, ini salah satu dari para Partai Gerindra yang sangat kita agungkan gitu ya terhadap para produsen.
Nah, karena selama ini kita menjual itu akhirnya hanya broker aja yang dapat dari nilai keuntungan ini. Untuk produsen sendiri, para petani tambah mati, yang terutama di Indonesia sekarang yang praktisi, ya. Praktisi Partai Gerindra akan menuju ke situ programnya, dan juga meningkatkan posyandu, puskesmas. Ini hampir sekarang itu hampir hilang ya, hampir turun itu. Terutama untuk koperasi sekarang kita punya 95.000 koperasi di seluruh Indonesia, dan itu akan kita aktifkan lagi jika Partai Gerindra dikasih amanat oleh rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Oke, selanjutnya yang kelima, membangun infrastruktur menjaga kelestarian alam lingkungan. Kita rencananya mempunyai program ini itu membangun jembatan, jalan dan jembatan itu sepanjang 3.000 km di seluruh Indonesia, dan 3.000 km jalur kereta api, pelabuhan laut. Nah, ini fungsinya ada banyak feedback dari kalangan petani, nelayan. Kita masalah transportasi membuat kita itu tidak bisa menjual dengan harga yang bagus dan selalu terlambat datang. Makanya kita impor. Nah, makanya Partai Gerindra mempunyai juga mau merehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak. Ini untuk pelestarian. Nah, korupsi kuat tegas. Ini adalah suatu yang paling sekarang dicanangkan di negara kita, tapi masih terlalu jauh gitu ya. Jadi Partai Gerindra punya program mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Ini sangat penting sekali untuk menghindari birokrasi, menciptakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini kalau Bapak kita Prabowo terutama dan dari Partai Gerindra itu sangat tegas sekali. Di anggota dewan kita pun sangat tegas sekali, siapa yang melakukan sesuatu hal yang di luar visi dan misi Partai Gerindra akan ditindak langsung oleh Bapak Prabowo, gitu kan? Sebelum dikeluarkan, saya harus keluarkan dulu mereka. Nah, ini sangat tegas kita di sini. Juga kita yang paling bagus ini adalah menerapkan sistem manajemen yang terbuka dan akuntabel. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap ada program itu tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi kita mempunyai manajemen yang seperti itu, terbuka maksudnya terbuka yang terarah gitu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI Polri dan pegawai negeri sipil. Oke, mungkin itu yang dari 6 program Partai Gerindra, program aksi. Melalui deklarasi 6 program aksi tahun bangsa ini, kita tahu bahwa Partai Gerindra menunjukkan bahwa suatu partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja kegiatan dan prioritas pembangunan yang dilakukan memenangkan pemilu 2014. Tidak ada partai lain yang punya program seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat programnya, ini sudah di tangan Bapak Ibu sekalian, itu programnya tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi kuantitatif. Contoh seperti tadi itu, kita Partai Gerindra mengatakan bahwa kalau diberi kesempatan pemerintah 2014 sampai 2019, maka pendapatan per kapita itu dinaikkan dari 35 juta menjadi 60 juta. Itu kualitatif, dan pertumbuhan itu dikatakan pertumbuhan di atas 10%. Itu kualitatif, terukur. Kemudian mencetak sawah misalnya, mencetak 2 hektar lahan baru dan mempekerjakan 12 juta orang, mencetak 2 juta hektar untuk aren ubi keljalar dan mempekerjakan 12 juta orang misalnya begitu. Kemudian membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt misalnya, itu terukur semua, terukur. Kemudian indeks Gini juga misalnya dari 0,41 ya, menurunkan indeks Gini dari 0,41 menjadi 0,31. PSD Prabowo Subianto, Joyo Diskusumo. Jadi kami serentak peluncuran 6 program aksi Gerindra ini memang kita mempunyai tujuan yang sama. Dari ujung Sabang sampai Merauke kita harus mempunyai tujuan yang sama. Saya rasa perkenalkan 6 program aksi ini bukan hanya dari
dari kami para caleg ataupun para pengurus partai, akan tetapi kami memperkenalkan ke masyarakat. Masing-masing masyarakat kita, apapun yang kita perkenalkan yaitu sama, dari ujung Sabang sampai Merauke, semua program ini kita tekankan sama, dengan visi yang sama, misi yang sama. Insya Allah 2015 akan mengusung presiden kita yaitu Prabowo Subianto. Betul bahwa sekarang belum dijabarkan secara teknis, tetapi mungkin bisa kami buat contoh. Misalnya salah satu yang menjadi jabaran dari program pertama membangun ekonomi yang kuat itu untuk Batam, contohnya untuk Batam mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrialisasi dan industri pengolahan. Misalnya ini akan kita terjemahkan nanti lebih jauh ya. Tetapi untuk Kepri ada satu yang sangat mengena ke Kepri, misalnya mendirikan bank tani dan nelayan. Jadi persoalan selama ini ya, nelayan-nelayan kita itu kan sistem ijon, dia di tengah laut sudah ada orang yang menampung ininya dan mungkin sudah diutangin sebelumnya, sehingga itu yang membuat mereka tidak bisa berkembang. Tetapi kalau Partai Gerindra diberi kesempatan untuk menang, maka Partai Gerindra akan mendirikan bank tani dan nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, perikanan dan kelautan, serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, nelayan. Dan kita bentuk koperasi khusus ojek, tukang-tukang ojek dan petani. Memang baru-baru ini mungkin teman-teman wartawan sudah melihat saya membina sampai 1 tahun, sehingga panen raya semangka dan panen raya jagung susu. Dan juga jagung susu itu saya pun udah bawa teman-teman yang dari Korea, dari PT Selecta Bestama itu, teman-teman dari Korea itu ingin memproduksi tepung. Jadi tepung maizena ya, itu mau diekspor ke menjadi ikan kaleng dan menjadi ikan-ikan yang tahan terhadap waktu ya. Itu seperti yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat, itu ada di jembatan satu, antara jembatan 1 dengan jembatan 2 yang dilakukan oleh Saudara Kepri. Seperti itulah contoh pelabuhan perikanan yang terintegrasi, dan itu menjadi bagian dari progres kita nantinya. Demikian. Misalnya di Buah, pelaksanaan ekonomi kerakyatan, mendirikan bank tani nelayan secara khusus untuk kredit pertanian, perikanan dan kelautan, serta memperbesar permodalan keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, nelayan, buruh ya. Buruh. Jadi saya pikir di hampir semua dia mau mengucurkan dana republik ini untuk orang kecil. Pertanian, dia jadi ketua pertanian sekarang ini. Nelayan, dia jadi ketua nelayan saat ini. Jadi yang dia inginkan adalah bank di Indonesia ini jangan lagi membiayai mall. Biar mall itu cari uang dari mana-mana. Bank di Indonesia ini tidak boleh lagi mengucurkan uang ke hotel. Ngapain ke hotel? Karena tetap Indonesia tetap nambah pertumbuhan seperti saya ceritakan tadi. Walaupun uangnya digelojokkan ke hotel, ke mall, kemana, tetap menghasilkan pertumbuhan itu. Ada pertumbuhan. 5 miliar dolar itu tetap menghasilkan pertumbuhan 1%. Minimum itu hasil minimum. Terutama untuk koperasi sekarang kita punya 95.000 koperasi di seluruh Melalui Indonesia. deklarasi 6 program aksi transformasi bangsa menunjukkan Partai Gerindra adalah partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan bila memenangkan pemilu tahun 2014.